Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fitria. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isim sahih akhir dan isim ghairu sahih akhir. Yang pertama, pengertian isim sahih akhir. Yang memiliki kaidah al-ismu sahihul akhir huwa ismun mu'rabu laisa maqsuran wala mamdudan wala manqusan. Yaitu isim mu'rab yang bukan termasuk ke dalam isim maksur, mankus ataupun mamdud. Isim mu'rab di sini berarti isim yang harkat akhirnya bisa berubah atau sering juga didefinisikan sebagai isim yang tidak kemasukan huruf elat, yaitu alif, ya, hamzah. Contohnya seperti al-ummu, al-madrasatu, kitabun. Bisa kita lihat di sini bahwa al-ummu ini berakhirannya mim. Al-madrasatu tak marbutoh, sedangkan kitabun berakhirannya tak. Dan ini tidak ada yang kemasukan huruf elat. Yang kedua, pengertian isim ghair sahih akhir. Isim ghair sahih akhir dibagi menjadi 3. Yang pertama ada isim maksur, isim mankus, dan isim mamdud. Sedikit kaidah tentang ketiga isim ini. Isim maksur, al-ismu kullu ismun mu'rabu akhiri alif lazimah asliyah ay la yumkinu al-istighna anha. Contohnya al-mustashfa, al-asho, ad-dunya. Yang kedua ada isim manqus. Kullu ismun mu'rabu akhirihi ya lazimah asliyah maqsuran ma qablaha. Contohnya al-qadhi, al-murabbi, ad-da'i. Yang terakhir ada isim mamdud dengan kaidah kullu ismun mu'rabu akhirihi hamzah qablaha alif zaidah. Contohnya insya'un, sama'un, ibtida'un. Pengertian lebih lanjut tentang ketiga isim tersebut. Yang pertama ada isim maksur. Isim maksur itu yaitu isim yang diakhiri alif lazimah dan alif asliyah serta huruf sebelum akhirnya berharkat fathah. Yang seperti apa sih alif lazimah itu? Alif lazimah itu ya, tetapi tidak memiliki titik. Bisa dilihat ya di sini. Ini ya lazimah seperti ini. Contohnya mustashfa, huruf akhirnya itu ya lazimah, dan harakat huruf sebelum akhir itu fathah. Ini al-asho ini dari alif asliyah akhirnya al-huda dan ad-dunya. Isim maksur memiliki kaidah. Dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan marfu atau rofa, mansub atau nasab, ataupun majrur atau jar, maka harakatnya tetap fathah. Contohnya dalam keadaan marfu, ja al-fata, al-fata ini kedudukannya sebagai fa'il. Berarti kalau fa'il itu harus marfu, dan tanda marfu'nya itu dengan menggunakan domah, sedangkan di sini masih tetap fathah. Yaitu maka dari itu dia dimuqaddarohkan, digantikan dengan ya, dengan alif lazimah ini. Jadi tetap fathah. Dan untuk yang mansub, contohnya dakhaltul malha. Al-malha itu sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu tetap fathah ya. Tandanya itu fathah. Maka ini jadi tidak dakhaltul malhaya, tetapi dimuqaddarohkan dengan alif lazimah ini, seperti yang terdapat di sini ya. Dan yang terakhir dalam keadaan majrur, ataka tu alal aso ini harusnya kedudukannya sebagai jar ya, karena didahului huruf jar, tetapi ini dimuqaddarohkan ke dalam alif lazimah, ke dalam alif, sehingga masih alal aso, tidak alal asoyi, seperti itu. Ada sedikit catatan. Catatan ini, jika isi maksur ini kemasukan tanwin, baik itu dalam keadaan marfu, mansub, ataupun majrur, maka alif lamnya harus dibuang. Alif lamnya harus dibuang dan digantikan dengan fathah tanwin tanpa membuang alif lazimahnya. Contohnya seperti al-fata, berarti
Ja'a fatan gitu. Alif lamnya dibuang, tapi ininya masih tetap ada. Ja'a fatan. Dakhaltu malhan. Ataka'tu ala aswan. Seperti itu. Yang kedua, ada isim manqus. Isim manqus ialah isim yang diakhiri ya yang bertitik dan huruf sebelum akhirnya itu berharkat kasroh. Contohnya, al-qadhi, al-murabbi, ad-da'i. Al-qadhi bisa dilihat ya, huruf terakhirnya itu ya. Ya yang memiliki titik dan huruf sebelum akhirnya itu berharkat kasroh. Al-qadhi, al-murabbi, ad-da'i. Seperti itu. I'rabnya, jika dalam keadaan marfu' dan majrur, maka harus dimuqaddarahkan ke dalam ya. Tetapi apabila dalam keadaan mansub, maka harkatnya bisa berubah. Seperti berikut penjelasannya. Dalam keadaan marfu', contohnya ja'al murabbi. Al-murabbi kedudukannya dalam keadaan rofa atau marfu'. Fa'il, kedudukannya fa'il, berarti dia harus rofa. Maka tanda rofanya itu dengan domah. Tetapi karena ini termasuk ke dalam isi manqus, maka akhirnya itu harus dimuqaddarahkan ke dalam ya. Jadi al-murabbi, tidak ja'al murabbiyu, tetapi jadi ja'al murabbi. Seperti itu. Yang kedua, dalam keadaan majrur. Sirtu fil wadi, ini dalam keadaan majrur. Al-wadi berarti jar karena sebelumnya huruf jar. Dia juga harus dimuqaddarahkan ke dalam ya, sehingga tidak menjadi sirtu fil wadi, tetapi karena sudah dimuqaddarahkan jadi sirtu fil wadi. Dan untuk keadaan mansub itu tadi. Tetapi apabila dalam keadaan mansub, maka harkatnya bisa berubah, harkat sianya itu. Contohnya, qabiltul qadhiya. Qadhiya tuh ini sudah berubah ya, tidak seperti yang majrur ataupun marfu'. Al-qadhiya kedudukannya sebagai maf'ul bih, berarti harus mansub. Ini diubah, digantikan dengan fathah sianya. Catatan, dalam keadaan marfu' dan majrur, jika kemasukan tanwin, maka alif lam dan huruf ya yang terakhir dibuang, serta huruf terakhirnya harus kasroten. Contohnya, ja'a murabbin, sirtu fi wadin. Tidak seperti tadi, ja'al murabbi. Jadi ya ini dibuang, alif lamnya juga dibuang, harkat huruf terakhirnya dijadikan kasroh ten. Namun dalam keadaan mansub, jika kemasukan tanwin maka alif lamnya dibuang, tetapi ya-nya berubah harkatnya menjadi fathaten. Contohnya, asalnya qabiltu al-qadhiya menjadi qabiltu qadhiyan tuh. Ini tidak dibuang ya, jadi enggak jadi qadhin, tetapi jadi ya-nya masih dimasukkan qadhiyan gitu. Next. Yang terakhir ada isim mamdud. Pengertiannya, isim mamdud adalah isim yang diakhiri oleh hamzah dan sebelumnya ada alif zaidah. Contohnya, insya'un, sama'un, ibtida'un. Mungkin kalau dalam tajwid ini bisa disebut mad wajib ya. Tapi kalau dalam tajwid ada benderanya, ini tidak. Hamzah dalam isim mamdud dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Ada hamzah asliyah. Hamzah asliyah berarti hamzah asli, hamzah yang datang emang dari sananya gitu. Enggak terbentuk karena ada suatu yang memasukinya, tetapi emang sudah mutlak dari sananya. Contohnya, ibtida'un, min ibtida'. Sama ya, ini ada dari sananya emang udah ada. Jadi ini hamzah asliyah. Yang kedua ada hamzah munqalabah. Hamzah munqalabah itu contohnya bana'un. Contohnya bana'un dari kata min ya beni, dari kata ya beni.
Dan yang ketiga ada hamzah zaidah li ta'nis. Contohnya hamroun dari kata min ahmar, zaidah li ta'nis. Jadi untuk jama muannas. Jadi kalau ada jama untuk isim misal contohnya seperti aqlamu itu jama, hamro merah. Jadi banyak pulpen merah gitu. Enggak qalamun ahmar, kalau untuk mufrad kan qalamun ahmar. Kalau untuk jamaknya jadi aqlamu hamra'u. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir ada hamzah zaidah li jam'i. Untuk jamak contohnya syu'ara'u. Catatan, dalam isim mamdud yang boleh kemasukan tanwin hanya jika hamzahnya terbuat dari hamzah asliyah dan munqalabah, yang ini yang 1 dan 2. Sedangkan untuk hamzah zaidah li ta'nis dan hamzah zaidah lil jam'i itu tidak boleh kemasukan tanwin seperti ini. Hamra'u tidak boleh jadi hamra'un, syu'ara'u itu juga masih gak tanwin gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena di sini juga saya masih belajar, dan mohon untuk bimbingannya juga, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.